Halo, Dewan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita lanjutin Q&A isi branding roadmap di lewat ini ya, lewat konten video ya. Ada pertanyaan dari Kak Josefi. Promosi apa sih yang efektif dalam mengembangkan brand baru? Bicara promosi ya, semua orang melakukan hal yang sama gitu ya. Kalau bahasa di isi branding namanya aktivasi brand kayak gitu. The question is gimana caranya membuat uh, strategi promosi yang paling efektif ya kan, kayak gitu. Pada dasarnya gini, strategi promosi itu bisa terjadi, bisa kita buat dengan efektif itu bukan karena kita tuh cerdas banget membuat strategi atau tuh kita tuh hebat gitu bisa membuat konten yang luar biasa bagus terus sehingga promosinya jadi efektif gitu, bukan kayak gitu. Promosi efektif itu sebenarnya adalah tentang bagaimana memahami gitu. Memahami udah kayak ini aja, jadi memadai deh ya, memahami. Maksudnya memahami siapa gitu, memahami siapa target market kita kayak gitu. Kayak kedua, memahami apa yang mereka butuhkan kayak gitu, kayak gitu. Yang ketiga, memahami apa solusi yang tepat untuk menyelesaikan kebutuhan itu. Sebenarnya itu gitu. Jadi jauh-jauh kita ngomongin soal promosi, sebenarnya strategi branding itu adalah basisnya adalah pengetahuan ya gitu. Pengetahuan apa? Pengetahuan tentang siapa target market kita dan bagaimana caranya kita mengeksploitasi bagaimana caranya kita memberikan penawaran yang tepat untuk mereka kayak gitu. Sebenarnya itu kayak gitu. Nah, memberikannya itu adalah kalau kita mau bikin nih konten yang bagus, media oke, terkenal, budget besar kayak gitu. Tapi sebenarnya penawaran kita itu nggak tepat gitu, tidak sesuai dengan apa yang market butuhkan. Ya podo wae. Jadi pertanyaan pertama kayak gitu, jawaban pertama, gimana caranya membuat yang efektif? Pertama tahu dulu gitu, tahu betul siapa target market kita. Tahu betul apa mereka ya, tidak-tidaknya yang paling gampang ada di itu ya, di isi branding satu. Anda tahu dia tinggal di mana. Yang kedua, Anda tahu identitasnya siapa, dia cewek atau cowok, umurnya berapa, tinggal di mana, kerja apa kayak gitu. Hal yang sederhana. Yang ketiga, eh Anda tahu siapa yang eh dia inginkan gitu, apa yang dia inginkan, siapa yang dia inginkan. Cewek aja kayak pacaran dong. Maksudnya eh tadi ya, apa sih yang dia inginkan, apa sih yang dia pikirkan, apa sih yang dia harapkan kayak gitu. Kalau misalnya produk untuk membantu orang agar hamil kayak gitu, maka keinginannya adalah ingin punya anak, ingin punya, selain kalau punya anak, apa sih yang diinginkan? Rumahnya tuh nggak sepi, apalagi sih oh, yang diinginkan nggak sindir-sindir sama orang tua atau mertua misalnya. Itu kan keinginan-keinginan sederhana yang sebenarnya tapi itu dipikirkan loh sama dia kayak gitu. Nah, kita perlu tahu apa yang mereka pikirkan tentang masalah tersebut gitu. Apa kesusahan dia, apa kerumitan hidupnya kayak gitu. Apa yang membuat dia tuh tidak nyaman dengan masalah dia sekarang kayak gitu. Ya namanya masalah pasti nggak nyaman ya, tapi sisi emosional apa yang tersentuh dari masalah tersebut sehingga masalah itu dirasa harus diselesaikan gitu. Misalnya nih, Anda punya suatu situasi gitu, situasi itu disebut masalah kalau orang itu tidak nyaman kan gitu. Kalau orang misalnya Anda punya rumah atau kamar gitu ya, rumahnya tuh kotor gitu, tapi orangnya tuh nggak merasa kotor tuh adalah sesuatu yang eh, mana gitu atau biasa aja gitu ya, nggak bakal dibersihin kan gitu. Dia nggak butuh solusi kebersihan gitu, solusi bersih bersih, solusi pembantu, solusi misalnya go clean gitu kan, ya nggak butuh karena emang nggak merasa bahwa kebersihan itu adalah masalah dia gitu. Jadi kita perlu tahu apa yang dia pikirkan. Kalau kita tahu apa yang dia pikirkan, maka kita bisa tahu apa yang dia butuhkan. Kalau kita tahu apa yang dia butuhkan, kita bisa memberikan produk, kita bisa memberikan solusi yang tepat sesuai dengan yang dia inginkan. Nah itu kayak gitu, karena kita jadi tahu. Nah setelah kita tahu apa yang dia inginkan, kan kita pengen approach, kan kita pengen sampaikan konten, kan kita pengen memberikan memberikan penawaran, iya kan, kayak gitu. Maka kita harus tahu perilaku dia, perilaku apanya nih, khususnya dalam konteks perilaku bagaimana dia mengakses suatu media. Nah kan soalnya kenapa promosi itu kan disampaikan dalam sebuah media, promosi disampaikan dengan konten dalam sebuah media. Nah itu kontennya apa, video, foto, flyer, ya kayak gitu gitu lah. Medianya apa, TV, radio, flyer, poster, WhatsApp, broadcast, ya enggak, itu kan semua media kayak gitu.
tulisannya, copywritingnya, videonya, captionnya, gambarnya, itu kan konten. Nah, kita perlu tahu kayak gitu. Kalau terakhir kita perlu tahu bagaimana dia mengakses sebuah media kayak gitu. Apa yang diakses, kapan dia ngakses, berapa lama dia ngakses, di mana dia ngakses, bagaimana dia akses, semuanya itu kayak gitu. Kalau misalnya Anda ngiklan digital online kayak gitu, berarti ditonton lewat smartphone. Kalau smartphone berarti berapa lama orang pakai smartphone, kenapa orang pakai smartphone, kalau di smartphone dia buka apa kayak gitu. Dia kalau misalnya ngiklan di Facebook, orang yang punya smartphone dan punya Facebook dan punya masalah tertentu, dia kalau buka Facebook, buka Instagram atau buka YouTube, dia bukanya konten tentang apa, itu pasti ada hubungannya kan. Nah, itu kita perlu tahu perilaku dia gitu. Itu kalau digital gitu. Kalau misalnya TV, kita mau target siapa, anak-anak, iklannya jam berapa, jam 10 malam, ya nggak nyambung dong kayak gitu. Nggak sama dengan perilaku si target market. Kalau kita mau ngejar anak-anak, biar anak-anak tuh pengen sesuatu yang bisa dia minta sama ibunya kayak gitu, ya taruh dong di konten anak-anak, ya nggak, karena perilaku anak-anak pasti nontonnya konten anak-anak. Nggak mungkin dia nonton konten-konten sinetron gitu, ya kan, nggak mungkin kayak gitu. Pasti ya anak-anak di bawah umur misalnya di bawah 7 tahun, ya dia nonton itu sesuatu yang dia sukai, kayak misalnya kartun kayak gitu, atau pahlawan-pahlawan apa gitu kan, ya acara-acara minggu pagi lah, ya kan kayak gitu. Nah, itu perilaku si anak itu nonton TV jam berapa gitu. Mungkin kalau itu zaman gue banget ya. Kalau sekarang anak nontonnya lewat YouTube kayak gitu misalnya, ya udah gitu. Berarti kalau kita mau bikin iklan buat anak-anak gitu, yang mau ditaruh di video buat anak-anak, terus kita ngiklannya tentang produk apa kayak gitu. Atau produk kita sesuai nggak dengan konten tempat kita naruh iklannya, ya nggak kan? Jadi kayak gitu. Itu harus disinkronisasi. Kalau nggak sinkron, ya podo wae, nggak bakal jadi efektif kayak gitu. Nah, akhirnya promosi efektif gitu. Apa itu promosi efektif? Promosi efektif adalah sinkronisasi antara apa yang diinginkan market, apa solusi yang kita berikan, apa perilaku yang tepat untuk disampaikan penawaran untuk menyelesaikan masalah dan memberikan penawaran kita, kan kayak gitu. Betul-betul aja sinkronisasi tiga itu. Kalau tiga itu sinkron, pasti promosinya efektif. Kalau nggak sinkron, ya pasti kebingungan. Makasih, itu saja dari saya. Like kalau Anda suka, dislike kalau Anda nggak suka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.